Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dan supaya Allah mensucikan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang yang kafir. Tafsir nomor 491. Kemalangan yang diderita kaum muslimin di Uhud berhikmah semacam penebusan terhadap kealpaan mereka. Di samping itu, pertempuran tersebut memberi kesadaran kepada orang-orang kafir bahwa Islam itu agama milik Tuhan pribadi. Justru orang-orang Mekah yang memainkan peranan penting dalam melawan Islam pada perang itu masuk Islam. Tidak lama berselang sesudah perang itu, Islam telah menaklukkan hati mereka dengan membinasakan kekufuran mereka. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal Allah belum menampakkan orang-orang yang berjihad di antaramu dan yang menampakkan orang-orang yang sabar. Tafsir nomor 492. Percobaan dan kemalanganlah yang menguji watak seseorang, dan tiada kemajuan atau pensucian rohani tanpa percobaan dan kemalangan. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqaw faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Dan sesungguhnya kamu pernah menginginkan kematian itu sebelum kamu menemuinya, maka kini sungguh kamu tengah melihatnya dan kamu memperhatikannya. Tafsir nomor 493. Kata maut di sini alih-alih kata perang, sebab akibat perang ialah kematian. Perang seolah-olah berarti kematian bagi kaum muslimin yang sangat lemah keadaannya, baik dalam perlengkapan maupun dalam jumlah, ketimbang musuh mereka yang perkasa itu. Dalam perang Uhud, Rasulullah SAW menyarankan agar menghadapi musuh di dalam kota Madinah. Tetapi beberapa sahabat, terutama mereka yang tidak ikut serta dalam perang Badar, berkata, "Sudah lama kami mengharap-harap giliran hari semacam ini. Marilah kita berangkat menghadapi musuh. Jangan-jangan mereka menyangka kita pengecut." Keinginan kaum muslimin inilah yang diacu dalam kata-kata, "Sesungguhnya kamu pernah menginginkan maut itu."
wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah jika ia mati atau terbunuh, kamu akan berbalik atas tumitmu? Dan barang siapa berbalik atas tumitnya, maka ia tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun, dan Allah pasti akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Tafsir nomor 494. Kabar angin tersebar di Uhud bahwa Rasulullah SAW syahid. Ayat ini mengisyaratkan kepada peristiwa itu dan bermaksud mengatakan bahwa meskipun kabar itu tidak benar, tetapi seandainya pun Rasulullah SAW benar dan pada hakikatnya telah syahid, hal itu tidak boleh menjadikan keimanan orang-orang mukmin goyah. Muhammad SAW hanyalah seorang nabi, dan sebagaimana semua nabi sebelum beliau telah wafat, maka beliau pun pasti akan wafat. Tetapi Tuhan kepunyaan Islam itu hidup kekal. Tercantum dalam tarikh bahwa tatkala Rasulullah SAW wafat, Umar radhiyallahu an berdiri di Masjid Madinah dengan pedang terhunus di tangan beliau dan berkata, barang siapa mengatakan Rasulullah SAW wafat, akan aku penggal batang lehernya. Beliau tidak wafat, melainkan telah pergi ke Tuhannya, atau beliau telah naik ke langit. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam pernah pergi kepada Tuhannya, dan beliau niscaya akan kembali lagi untuk menghukum orang-orang munafik. Abu Bakar radhiyallahu an setiba di tempat peristiwa itu dengan tegas menyuruh Umar radhiyallahu an duduk, dan sementara beliau memberi wejangan kepada orang-orang muslim yang telah berkumpul di masjid, beliau membacakan ayat ini juga. Ayat ini meyakinkan mereka bahwa Rasulullah SAW sungguh-sungguh telah wafat, dan dengan demikian mereka diliputi oleh kesedihan yang sangat mendalam. Ayat ini sambil lalu membuktikan bahwa semua nabi sebelum Rasulullah SAW telah wafat. Sebab sekiranya seorang di antaranya masih hidup, maka ayat ini sekali-kali tidak akan ditukil sebagai bukti tentang wafat Rasulullah SAW. Sebenarnya Islam tidak mengandalkan kehidupannya atas seseorang. Betapapun besarnya orang itu, Tuhan adalah pembinanya, dan dialah pemeliharanya dan penjaganya. Tetapi ayat ini tidak boleh diartikan bahwa Rasulullah SAW dapat syahid dalam peperangan atau di tangan seorang pembunuh. Kepada beliau dijanjikan perlindungan Tuhan dari segala bahaya yang mengancam jiwa beliau. Musuh bersuka cita ketika kabar angin itu tersebar kemana-mana bahwa Rasulullah SAW syahid. Tetapi hal itu ternyata merupakan suatu rahmat tersembunyi untuk kaum muslimin. Hal itu mempersiapkan mereka untuk menerima pukulan berat yang kemudian menimpa mereka ketika beliau benar-benar wafat. Jika mereka tidak mendapat pengalaman ini, mereka tak akan mampu menanggungnya. Catatan kaki di ayat 145. Dalam ayat ini diumumkan dalil qat'i mengenai sudah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, seperti firman-Nya, dan Muhammad tidak lain melainkan seorang rasul. Sesungguhnya
telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Perkataan khala apabila dikatakan mengenai seseorang secara mutlak, maksudnya bukanlah berlalu seperti halnya musafir berlalu, melainkan berlalu di sini maksudnya adalah sudah wafat. Maka apabila Isa alaihissalam adalah Rasul Allah, sudah pasti beliau telah wafat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara